Oke, Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id ya. Saya sebagai founder dari dietkalori.co.id ini ya, program diet yang kita kembangkan ya, diet dengan metode yang simple ya, di mana kalian bisa makan apa saja, kapan saja gitu, yang penting batas kalorinya, dan tujuan kita bukan hanya semata-mata untuk menurunkan berat badan saja, tapi lebih ke arah kesehatan ya, karena ya ketika timbunan lemak terlalu banyak di dalam tubuh kalian, otomatis kalian akan rentan terhadap serangan penyakit, kesehatan kalian akan terganggu. Oke, nah di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar makan makanan pedas yang bagi sebagian orang ya merasa bahwasanya itu adalah salah satu cara untuk menurunkan berat badan. Ya, kenapa bisa seperti itu gitu? Karena ya banyak sekali orang yang beranggapan ketika mereka mengkonsumsi makan makanan pedas ya, otomatis BAB mereka, pencernaan mereka itu biasanya ya keesokan harinya, bahkan biasanya kadang tidak sampai menunggu semalaman gitu ya, beberapa selang waktu setelah makan makanan pedas itu mereka langsung ya BAB keluar ya, kotoran keluar, dan mereka merasa seperti seolah-olah makan makanan pedas itu ya dimakan tapi tidak disimpan oleh tubuh, dikeluarkan bahkan dalam jangka waktu yang beberapa jam saja, bahkan ada yang beberapa menit saking pedesnya gitu. Yang terjadi sebenarnya diare gitu ya. Nah, mereka merasa punya mindset bahwasanya apa yang habis mereka makan itu keluar, padahal ya makanan itu sistem kerjanya tidak seperti itu. Makanan itu ya terutama dengan kandungan protein, karbohidrat, dan lemak ya tetap akan disimpan oleh tubuh kandungan tiga hal tersebut dan senyawa-senyawa lain ya, nutrisi gizi lain yang notabene tidak terus kemudian keluar ya ketika kalian buang air besar begitu. Jadi itu hanya sampah, sisa-sisa makanan yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Jadi karbohidratnya udah diserap, lemaknya udah diserap, proteinnya sudah diserap. Mungkin kalian merasakan lega gitu ya, karena ya mungkin sebelumnya kalian kurang mengkonsumsi serat, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berminyak, berlemak dan sebagainya, akhirnya buang air besar kalian tidak lancar. Nah, ketika kalian mengkonsumsi makanan pedas, kalian merasa buang air besar kalian lancar ya, kotoran yang ada dalam perut yang buat perut kalian jadi begah, jadi terlihat atau terasa besar gitu ya, membengkak, buncit dan sebagainya keluar. Padahal itu bukan lemak, itu bukan makanan yang baru saja kalian makan keluar semuanya, bukan seperti itu. Tapi kandungan tadi ya, tiga hal tadi, lemak, protein, karbohidrat ya, dan tiga-tiganya ini bisa menyebabkan kegemukan ya. Tiga-tiganya ini adalah kalori, bukan hanya lemak saja, protein bisa, karbohidrat bisa ketika mereka berlebihan di dalam tubuh. Jadi keluarnya BAB itu bukan merupakan sebuah pertanda bahwasanya kalian mengeluarkan lemak atau mengeluarkan makanan yang baru saja kalian makan. Terus kemudian yang kedua ya, ketika kalian mengkonsumsi makanan pedas itu ya, memang ada beberapa artikel yang pedas memang bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Pedas mengandung capsaicin ya. Capsaicin ini adalah kandungan di cabai biasanya ya, yang membuat tubuh kita itu ketika kita konsumsi kita cenderung berkeringat misalnya. Terus kemudian ya seperti saya bilang tadi, metabolisme kita jadi naik. Kadang kita bersemangat, nggak lagi ngantuk dan sebagainya, dan itu bukan serta-merta membuat tubuh kita membakar lemak ya. Jadi kita sering salah paham, salah kaprah, mengira bahwasanya ketika kita berkeringat, ketika kita seperti yang tadinya ngantuk, lemas, lesu, terus kemudian karena makan pedas kita bersemangat dan sebagainya, artinya lemak terbakar dan sebagainya. Bukan semacam seperti itu. Keringat itu adalah kelenjar yang dimana akan keluar secara otomatis ketika tubuh kita membutuhkan keringat tersebut untuk membuat suhu tubuh kita senantiasa normal, seperti itu. Jadi bukan proses pembakaran lemak seperti itu. Nah, makanan pedas sendiri kan kita tidak mengkonsumsi cabai saja gitu ya, jadi hanya cabai tok gitu misalnya kita makan tanpa ada makanan lain, tapi dia digunakan sebagai bumbu kan, rempah atau perasa dari makanan. Nah, makanan yang kita makan itu apa gitu loh, yang ditambahkan di dalam atau yang menjadikan makanan pedas ini. Misalnya kita makan bakso, kita makan nasi goreng misalnya, atau makan sate, atau makan apalah yang bakar dan sebagainya, makan sambal terutama ya, pedes itu ya, yang pasti sambal. Nah,
dengan nasinya, dengan lauk pauknya itu kan juga secara keseluruhan itu harus diperhatikan. Mereka semua mengandung kalori gitu, dan ketika kalori ini berlebihan di dalam tubuh akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak. Jadi makanan pedas tidak serta-merta membuat kalian menurunkan berat badan kalian atau membantu proses pembakaran lemak dalam tubuh. Tidak semudah itu, Ferguso gitulah. Jadi butuh effort lebih, butuh usaha lebih. Yang pasti kalian harus menjaga pola makan kalian, atau kalian bisa juga menambahkan aktivitas fisik kalian supaya ya kalori lebih banyak yang terbakar dan akhirnya tercipta kondisi defisit antara kalori yang masuk melalui makanan dan minuman dengan kalori yang dibutuhkan. Nah, kalau defisit yang dibutuhkan lebih banyak, baru tubuh akan mengolah lemak yang ada dalam tubuh kalian untuk menjadi energi kembali. Barulah lemak kalian akan hilang atau sedikit demi sedikit mulai terbakar seperti itu. Jadi makan pedas tidak serta-merta membuat kalian turun berat badannya. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Bahkan di beberapa kondisi sebetulnya ketika kita mengkonsumsi makanan pedas ya, perut kita akan cenderung bergas sehingga akan tercipta ruang lebih terutama di lambung. Nah, ketika ada space lagi, ada ruang lebih lagi itu, terkadang diri kita ingin untuk mengkonsumsi sesuatu. Biasanya makanan-makanan yang mengandung karbohidrat ya, yang mengandung pati ya, atau tepung-tepungan itu sangat disukai. Makanya kalau habis makan pedas atau minum minuman manis itu lebih disukai. Nah, itu juga akan mengakibatkan justru kita semakin naik berat badannya. Oke ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast, ada Instagram, ada Facebook fanpage, dan ya jangan lupa kunjungi website kami di dietkalori.co.id.